Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang dasar meteorologi maritim atau meteo maritim ya. Jadi menjelaskan tentang materi yang sudah diberikan sehingga ada gambaran, selain membaca juga bisa menyimak sehingga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Jadi dasar meteorologi maritim ya, mengenal tentang apa itu meteorologi, terus apa itu meteorologi maritim dan parameternya. Jadi ini karena ini pertemuan awal, jadi kita brainstorming dulu ya untuk melihat kembali ya dasar-dasar meteorologi yang mungkin Anda pelajari sebelumnya di diklat-diklat atau diklat upgrading sebelumnya. Oke, outcome-nya adalah pengenalan dasar meteorologi, kemudian juga parameter meteorologi maritim ya. Oke, meteorologi adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji tentang gejala dan proses fenomena cuaca dan merupakan aplikasi sains atmosfer. Ini bahasa dewa ya, artinya bahasa textbook ya. Karena yang paling gampang, meteorologi adalah ilmu mempelajari cuaca dan proses fisik di atmosfer ya. Juga bisa berkembang selanjutnya menjadi ilmu pengetahuan atmosfer atau atmospheric science. Kemudian dalam perkembangannya, kajian meteorologi ini juga semakin luas bidangnya. Dari permukaan tanah hingga atmosfer dan lapisan troposfer hingga lapisan ionosfer, bahkan string of earth atau angkasa luar. Jadi meteorologi poinnya adalah terjadi di mana, itu yang akan kita pelajari di lapisan atmosfer. Nanti dalam next meeting pertemuan selanjutnya kita akan bahas sebenarnya fenomena cuaca itu terjadi di lapisan mana sih, di lapisan atmosfer bumi ini gitu ya. Kemudian ini adalah asal katanya ya, meteorologi itu berasal dari gabungan kata Yunani yang meteoros dan logos ya. Logos itu ilmu ya, makanya kalau ada logi, zoologi dan meteorologi ya, ada hidrologi. Jadi logi itu ilmu ya. Nah, meteor bukan ilmu tentang meteor tapi ya benda-benda dalam udara, atmosfer. Jadi orang sering mendefinisikan meteorologi itu sebagai meteor ya, benda langit ya, bisa juga sih gitu ya. Tapi berbeda, kita mengenalnya dengan ilmu tentang pemahaman cuaca atau atmosfer yang paling mudah gitu ya. Kemudian ada Prof. Bayong, ini ada salah satu dosen atau profesor dosen saya waktu di kuliah di studi di Bandung di ITB, dan ini profesor meteorologi yang setahu saya satu-satunya saat ini profesor meteorologi dan sudah emeritus atau pensiun ya. Jadi belum ada lagi profesor dalam bidang meteorologi yang pure dari akademis di atmospheric science ya. Kemudian ini adalah ilmu pengetahuan sains. Beliau mendefinisikan ilmu pengetahuan sains yang mempelajari proses fisik atmosfer bumi dan gejala cuaca yang terjadi di dalamnya, terutama yang terjadi pada lapisan atmosfer bagian bawah atau yang dikenal dengan troposfer. Jadi lapisan ini ada berbagai lapis ya, ada 4 lapis, nanti kita pelajari di next meeting. Dan cuaca itu, fenomena meteorologi hanya terjadi di lapisan troposfer bagian bawah. Troposfer yaitu lapisan atmosfer yang paling bawah ya. Oke, ini dibedakan meteorologi berdasarkan teori dan aplikasi ya. Teori itu ada meteorologi fisis, memahami fisisnya bagaimana cuaca itu terbentuk di atmosfer. Kemudian ada dinamis. Dinamis ini penting buat mempelajari meteorologi di wilayah tropis ya dan wilayah lain. Tapi di tropis itu dinamika atmosfernya, uap airnya sangat bervariasinya sangat kuat dan cepat gitu ya. Jadi ini memahami dinamika atmosfer. Kemudian statistik, jadi ilmu meteorologi dikaitkan dengan penghitungan statistik, biasanya nanti ke arah klimatologi ya, jadi yang lebih panjang waktunya, spasial dan temporalnya. Aplikasinya banyak meteorologi, di sinoptik, di permukaan, pengamatan, di aeronautik atau meteorologi penerbangan. Di setiap bandara kita memiliki pengamatan meteorologi. Kemudian juga maritim, ini yang kita pelajari dalam dunia maritim dan kelautan. Kemudian meteorologi pertanian, kemudian juga kedokteran, ada bangunan, dan ada engineering meteorologi. Ini yang sekarang juga sedang dikembangkan, bagaimana jika ingin membangun pelabuhan, ingin membangun waduk, bagaimana faktor meteorologinya, membangun bandara baru, pelabuhan baru, itu harus ada faktor meteorologi. Jangan sampai nanti angin yang bertiup malah bisa mempersulit pada saat Anda mau masuki wilayah pelabuhan atau pada saat take off landing kalau di bandara ya. Jadi perlu ada kajian sebelumnya. Meteorologi engineering juga bisa dipakai untuk misalkan pembangunan waduk, bendungan, dam ya. Jadi bisa lihat, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, kita akan fokus pada yang Bapak kuningkan ini adalah meteorologi maritim ya, lautan dalam bidang Anda. Ini pembagian yang tadi juga bahwa ada meteorologi teori, ada
terapan atau applied, ada gabungan dan ada praktek ya. Ini metodologi dibagi yang teori ada fisika, ada dinamis tadi, fisis dinamis, kemudian terapan ada sinoptik, aeronautical, maritim dan hidrometeorologi. Kemudian yang gabungan itu ada metodologi gabungan, ada bioteknologi ya, biometeorologi, biometeorologi, gabungan di berbagai disiplin ilmu ya. Kemudian termasuk tadi metodologi engineering juga bisa masuk, pengamatan meteorologi dan analisis meteorologi. Kita ambil yang diterapkan yang di sini untuk marine meteorologi atau maritime meteorologi ya. Ruang lingkup dibagi menjadi ini sebenarnya juga dalam memahami meteorologi itu ada skala yang berbeda. Ada yang global, yang kita sebut kalau di meteorologi namanya global atau regional ya. Kalau dalam hal ini dipermudah makro, meso, dan mikro ya. Makro, meso, dan mikro ya. Makro itu lebih besar, sedangkan meso adalah di tengah-tengahnya. Kemudian antara 2 sampai 20 ribu. Nanti kalau lebih teknis lagi, di meteorologi itu ada meso alpha, beta, dan gamma. Kemudian di meteorologi mikro. Mikro itu skala kecil. Yang paling gampang awan CB atau cumulonimbus itu adalah mikro. Ada puting beliung, wah itu mikro. Kalau di luar negeri meso, ada tornado ya. Sedangkan kita lebih kecil, yaitu puting beliung. Nah, itu skala meteorologi ya. Jadi dalam pemahaman analisisnya akan berbeda. Ada tropical cyclone, ada hurricane, berbeda lagi. Nah, jadi itu yang penting buat Anda pahami dari segala fenomena meteorologi. Jadi berbeda-beda ya, tidak bisa langsung dikaitkan secara langsung. Nah, ini masuk ke definisi meteorologi maritim. Tadi sudah diawali juga. Meteorologi maritim merupakan salah satu bidang ilmu terapan, meteorologi terapan yang digunakan dalam dunia maritim dan kelautan, di mana aplikasi meteorologi maritim berhubungan erat dengan bidang meteorologi praktek. Salah satunya adalah pengamatan dan observasi meteorologi maritim. Observasi meteorologi unsur meteorologi di laut. Dalam ini lingkungannya baik di pinggir pantai, di coastal maupun di lautan atau di samudra juga ya. Nah, ini bagian penting dari kita untuk mempelajari bagaimana observasi meteorologi maritim di laut, mengamati cuaca di laut seperti yang Bapak-bapak Anda lakukan di kapal. Itu adalah salah satu praktek observasi meteorologi. Nanti ada role-nya sambil ke depan nanti kita pelajari ya. Nah, ini bahasa maritim sederhana juga dapat diartikan sebagai berkaitan dengan wilayah laut, kapal laut, kegiatan di laut, gejala fenomena cuaca, monitoring yang berhubungan dengan pelayanan jasa yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran. Kemudian meteorologi maritim kelautan sebagai bagian dari meteorologi yang membahas tentang cuaca di kawasan laut dan sekitarnya, termasuk pantai dan daratan laut yang diperlukan bagi kegiatan kelautan pada umumnya dan khususnya kegiatan pelayaran. Nah, ini masuk dalam sub bahasan yang betapa pentingnya meteorologi itu dalam dunia pelayaran yang Bapak Ibu sekarang sedang jalani ya sebagai ABK, awak kapal yang nanti akan terus. Jadi meteorologi ini akan dipelajari kalau di kelas laut itu dari tingkat dari INT 5 sampai INT 2 ya. Sedangkan kalau di Taruna itu di diploma 3 dan di diploma 4 ya, itu INT 3 juga gitu ya. Tapi akan dipelajari 2 sesi juga. Pertama meteorologi, kedua nanti meteorologi dan oceanografi. Nah, ini adalah pentingnya di sini dalam menunjang kegiatan kelautan pada umumnya khususnya kegiatan pelayaran. Tentunya buat apa? Safety life at sea ya, keselamatan jiwa di laut sesuai konvensi SOLAS. Nah, masuk ke dalam konvensi SOLAS, kita bisa lihat di sini bahwa ada regulasi. Kenapa sih para ABK itu ya gitu ya, wajib mengamati cuaca di laut atau harus, walaupun dalam kenyataannya mungkin Bapak-bapak juga sebagai pelaut yang berlayar di wilayah Indonesia masih mengalami kendala ini ya. Nanti kita bahas ya. Sebenarnya regulasi ini sudah ada aturannya. Bagaimana pengamatan cuaca di laut dilakukan. Pertama diatur oleh Konvensi SOLAS tahun 74 tentang keselamatan jiwa atau Safety of Life at Sea yang tadi Bapak katakan sebelumnya. Kemudian dari safety ini, dari SOLAS ini diturunkan oleh keputusan Presiden tahun 74 Pak, sudah lama sekali ya. Di mana Kepres ini kewajiban pengamatan cuaca di laut bagi kapal-kapal yang berlayar. Ya, jadi kapal yang berlayar di Indonesia itu wajib mengamati cuaca di laut. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu mengamati nggak kira-kira? Biasanya mengamati hanya yang kotaknya tidak banyak, suhu, tekanan ya. Kemudian parameter suhu, tekanan, kemudian gelombang ya. Hanya itu tiga row atau 3 kolom ya yang ada di situ. Padahal sebenarnya ada format khusus untuk itu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita di Indonesia, terutama pelaut dan juga dari sisi BMKG ya.
Jadi bagaimana supaya pengamatan cuaca ini dilakukan. Kenapa sih ada kendala para pelaut itu agak sulit atau agak jarang mengamati pengamatan cuaca di laut? Kita lihat. Ya, Kementerian Menteri Perhubungan juga sudah mengatur itu. Dalam Kepres dia akan turun. Ada namanya pengamatan cuaca dan pengiriman data cuaca, Kepres tahun 81. Di mana regulasi pengamatan cuaca di laut dan pelaksanaan sudah cukup kuat regulasinya. Pihak instrumen yang berwenang juga sudah ada gitu ya, sudah diatur. Namun masalahnya belum mempunyai kekuatan hukum terhadap sanksi-sanksi terhadap pelanggaran atau pelaksanaan Kepmen ini. Jadi gini, regulasinya sudah ada, tapi sanksinya belum ada di Indonesia. Aturan sudah ada, kadang-kadang dilanggar ya, apalagi tidak ada sanksi gitu ya. Nah itu jadi kendala sendiri bagi masyarakat Indonesia Raya kita ini ya. Jadi law enforcement itu penting ya. Misalkan kalau para pelaut tidak mengamati cuaca di laut, dia harus dicopot simen paspornya atau diberi peringatan. Wah, itu baru nanti worried ya gitu ya, agak takut, agak khawatir gitu ya. Tapi belum sampai ke sana. Sekarang baru berupa himbauan ya, karena meteorologi adalah penunjang. Tapi ingat sekarang meteorologi itu penting buat pelayaran Anda ya. Bukan hanya keselamatan tapi buat klaim Anda. Kadang-kadang Anda sedang bongkar muat di pelabuhan, tiba-tiba ada cuaca hujan sehingga Anda memberhentikan karena yang Anda loading atau yang Anda bongkar muat juga itu tidak bisa kena air hujan. Anda stop operasionalnya. Tertunda 1 hari Anda menginap atau berlabuh di pelabuhan. Nah, ini Anda mesti melihat logbook, menulis di dalam logbook gitu ya. Apa penyebabnya cuaca? Benar nggak? Harus ada justifikasi dari BMKG setempat. Karena Anda mesti melaporkan kepada pemilik kapal. Anda tahu, untuk berlabuh itu hitungannya dolar per jam kan gitu. Jadi cost, semua serba cost. Klaim asuransi, kapal tenggelam, benar nggak tenggelam akibat cuaca? Datang tim, jangan sampai nanti bertemu meteorologi pada saat di sidang mahkamah pelayaran. Nah, ini yang sering terjadi ya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi kita minimal ada regulasi, nanti Anda belajar regulasi maritim juga, jadi ini penting juga buat Anda. Kemudian setelah Kepres Menteri ada surat edaran Menteri Perhubungan. Kewajiban kapal-kapal niaga nasional menyampaikan data cuaca ke sah bandar atau APEL ya. Tahun 90 sudah ada Pak ya. Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 nomor 17 lengkap kewajiban kapal-kapal laut dan nakoda kapal dalam masalah meteorologi. 1. Ukuran tertentu dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang memenuhi persyaratan. Bagaimana di kapal-kapal Bapak Ibu ada di adik-adik semua di kapal-kapal waktu berlayar atau mau berlayar nanti, apakah sudah ada peralatan meteorologi yang standar, sudah dikalibrasi? Nah, itu pertanyaannya. Yang kedua, wajib menyampaikan informasi cuaca sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah ada peraturannya tadi ya, wajib. Ini undang-undang pelayaran loh. Yang ketiga, nakoda berlayar jika mengetahui cuaca buruk, dia wajib menyebarluaskannya kepada pihak lain, melalui VTS atau ke pemerintah setempat atau BMKG ya. Mekanismenya apa? Kalau international regulation dia by VTS ya, melaporkan kepada VTS atau SROP ya, stasiun radio pantai tentang kejadian ini. Dengan mekanisme bisa by telex kalau masih ada, atau by radio seminimal mungkin, atau by email dan seterusnya. Ada juga Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi dan geofisika. Ini undang-undangnya BMKG ya. Setiap pengamatan fasilitas, anjungan, lepas pantai, kapal laut, pesawat udara yang beroperasi dengan rute nasional, internasional diduga mengetahui akan adanya fenomena meteorologi dan cuaca ekstrim atau geofisika ekstrim wajib serta-merta melaporkan kepada BMKG sesuai dengan peraturan. Jadi wajib Pak semuanya. Kalau sudah wajib, nggak wajib nih Pak, bukan sunnah ya gitu. Kita lanjut lagi sedikit lagi. Nah, ini sistem pengamatan global Pak. Jadi sebenarnya pengamatan global meteorologi maritim itu sudah sangat banyak ya, bukan maritim ya. Sebenarnya ini semuanya pengamatan global. Jadi pengamatan cuaca di dunia seperti ini Pak. Ada di penerbangan, ada di bandara, satelit. Salah satunya adalah menggunakan mobile observation itu SIP ya. Nah ini ada buoy juga, Ocean Buoy. Nah, tapi di Indonesia buoy kita masih terbatas. Kalaupun ada itu punya negara-negara asing yang menitipkan ke kita. Tapi tahun ini mungkin BMKG memasang beberapa ya. Oke, kemudian ini jadi pengamatan di laut hanya mengandalkan satelit yang dan ada menggunakan buoy dan ada menggunakan weather ship nih, kapal bapak-bapak ya. Nanti kita belajar di sini ya tentang. Nah, lihat pengamatan di dunia ini, marine observation di dunia seperti ini ya, rapat sekali, banyak. Lihat Indonesia, ini mesti diupdate juga ya, tapi kurang lebih seperti ini. Indonesia masih blank area, banyak. Kalaupun ada kapal-kapal yang
ngamati biasanya kapal-kapal asing ya yang masuk ke kita karena dia tahu regulasinya, dia mengamati cuaca itu, atau bahkan yang mengamati ABK pelaut Indonesia namun di kapal asing. Nah, ini menarik kan? Ya begitu, kadang-kadang orang Indonesia tidak disiplin tapi begitu keluar negeri dia mengikuti regulasinya akan disiplin. Kebalikannya, orang luar yang disiplin begitu ke Indonesia berubah jadi ikut atmosfer. Nah, kita harus berubah sebagai bangsa Indonesia ya. Artinya regulasi yang ada harusnya dilaksanakan. Ini dari sisi meteorologi ya. Nah, sehingga untuk menambah pengamatan cuaca ini ada program dibuat namanya VOS ya, Voluntary Observation Ship ya. Apa itu? Kita lanjut nih Pak. Ini program yang WMO bekerja sama dengan UNESCO ya, dengan terkait dengan IMO, International Maritime Organization juga. WMO itu organisasinya meteorologi dunia, membuat program namanya Voluntary Observation Ship Program. Program pengamatan sukarela dari kapal-kapal yang berlayar, VOS atau VOS ya. Nah, ini jadi kapal-kapal ini punya VOS ID-nya Belanda, Jepang ya, sehingga dia mengamati cuaca di laut. Nah, seperti ini. Nggak tahu bahwa Bapak sudah ikut ini belum kapalnya. Nanti kita cek dengan kapten kapalnya, master ship-nya. Kemudian masuk ke unsur meteorologi. Unsur meteorologi itu ada cuaca, ada unsur cuaca maritim. Bedanya apa ya? Ini unsur adalah keadaan atmosfer tertentu dengan variasi beberapa unsur. Unsurnya salah satu variabel atmosfer pernah memiliki karakteristik keadaan secara fisik kondisi atmosfer pada suatu tempat yang spesifik waktu tertentu. Jadi unsur atau parameter cuaca itu adalah variabel dari atmosfer atau fenomena yang memiliki karakteristik fisik kondisi atmosfer pada suatu waktu tertentu. Kalau unsur maritim sama, tapi dia wilayahnya adalah di pantai, coastal area, lautan dan samudra ya ditambahkan. Apa itu parameternya? Nah, ini dia parameternya. Ada cuaca, ada present weather, ada past weather, arah angin, jumlah awan, tipe awan, visibility, suhu udara, dan seterusnya. Yang kuning ini laut ya, suhu laut, gelombang, tinggi gelombang, dan fenomena cuaca khusus. Nah, ini akan kita pelajari nanti next sampai pertemuan kita berakhir ya, memahami pelan-pelan sampai kita diskusi ya, karena kita sekarang baru bisa kuliah online ya, virtual ya, mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang pemanfaatan ini ya. Nanti kalau kita bisa bertatap muka mungkin akan lebih enak diskusinya. Ya itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk mengenalkan atau brainstorming kembali Anda yang sudah belajar meteorologi, betapa pentingnya meteorologi buat kapal Anda berlayar, plan voyage tentunya sebagai Anda nanti calon officer di kapal-kapal Anda ya. Jadi ini penting untuk dipahami sehingga Anda lebih menikmati belajar meteorologi itu untuk apa ya. Ingat, cuaca di Indonesia sekarang juga lumayan ya saya tidak bisa katakan ekstrim, tapi sudah terjadi siklon di Indonesia, 10 siklon di Indonesia. Yang selama 10 tahun lalu baru terjadi, belum seintensif selama 10 tahun ini sudah terjadi 10 siklon ya. Artinya di Indonesia mungkin tidak perlu sehebat meteorologi, cuacanya tidak, fenomena tidak sehebat yang ada di lintang menengah. Tapi Anda berlayar tidak hanya di Indonesia, Anda berlayar ke lintang menengah, ke Amerika, ke Belanda, ke Eropa, bahkan ke kutub, sehingga Anda perlu memahami juga sistem cuaca yang ada secara global di dunia ini. Ya, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.